Gumilang. Sudah hadir narasumber saya, pengamat pidana Pak Kudri. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, saya juga telah tersambung Pak, kita juga sudah tersambung dengan mantan Kabar Eskrim yang juga menangani kasus Pondok Pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Pak Kudri. Ya, selamat malam Pak Ito. Ya, saya juga sudah melihat Pak Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Assalamualaikum Pak Islah. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya, mungkin saya ingin langsung to the point dengan Pak Ito Sumardi. Zaman Bapak menjadi Kabar Eskrim, dulu polemik terjadi di tahun 2011 kalau tidak salah terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain pelanggaran pidana, pada saat itu juga Kementerian Agama juga mengindikasi Al Zaitun terkait NII KW 9. Bisa dijelaskan Pak, pada saat Bapak menjabat seperti apa permasalahan? Ya, baik Mbak Caca. Saya ingin flashback dulu ya. Yang bersangkutan itu untuk kasus pidananya telah dikenakan dakwaan untuk pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia dan dijatuhi hukuman penjara ya, hukuman badan selama 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Indramayu. Saat itu yang kita terima adalah hanya merupakan CD ya, CD atau compact disc yang isinya adalah tentang pembayatan, kemudian pelantikan menteri-menteri di lingkungan NII KW 9 ya. Jadi saat itu sifatnya masih tertutup, beda dengan sekarang, karena sekarang kan sudah era medsos, sudah terbuka, sehingga unsur-unsur pasal yang penistaan agama ya, 156A KUHP, nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Kodri, itu sudah terpenuhi menurut saya. Namun, tentunya harapan daripada masyarakat dan Menko Polhukam untuk penanganan kasus pidana itu persyaratannya pertama urutannya harus melakukan proses penyelidikan, yaitu klarifikasi yang akan dilaksanakan rencananya hari Senin. Kemudian setelah itu dari hasil klarifikasi akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara yang menentukan apakah status yang bersangkutan ini akan bisa ditingkatkan menjadi status penyidikan sebagai tersangka. Tapi saya, karena sudah mengikuti ini sejak lama, saya kira mungkin saat ini yang dilakukan oleh Saudara Panji Gumilang itu sudah bisa memenuhi pasal 156 dan juga pasal 256 KUHP tentang mengganggu ketertiban umum ya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan oleh teman-teman di Barreskrim. Demikian Pak. Pak Ito, waktu zaman Bapak menjabat sebagai Kabar Eskrim, sebenarnya ditemukan tidak sih indikasi bahwa NII KW 9 juga diadopsi oleh Panji Gumilang di pondok pesantrennya? Kurikulumnya seperti apa? Ada tidak penyimpangan dalam hal mengajarkan bagaimana cara beribadah? Seperti apa Pak? Betul Pak, saya pernah memasukkan orang ke sana ya. Jadi orang itu masuk, kemudian dikumpulkan dalam satu bus, kemudian dia masuk, diajak keliling pondok pesantren, dikatakan itu misalnya sapi punya siapa, punya kita, itu punya siapa. Nah sehingga ada beberapa kasus di mana kebetulan asisten rumah tangga itu mengambil barang milik majikannya dengan tidak ada perasaan salah, karena ternyata setelah diteliti latar belakangnya yang bersangkutan itu adalah dulu pernah dididik di Ponpes Al Zaitun. Itu menjadi catatan. Memang sulit bagi kami untuk bisa menerapkan pasal pidana saat itu yang dikaitkan dengan pondok pesantren, karena tentunya ini kan harus ditangani secara lintas sektoral. Dan saat itu yang kita lakukan adalah pendataan bersama teman-teman dari Intelkam, kemudian juga dengan Pemda ya, sehingga pada saat penerapan yang bersangkutan itu dengan pasal pemalsuan ya dokumen daripada yayasan tersebut, itulah yang bisa kita lakukan. Sementara pada saat itu Mbak Caca, yang kami tahu itu kalau untuk pendidikan agamanya masih tidak ekstrim sekarang ya. Kalau saya lihat sekarang mereka kan sudah melakukan tindakan yang misalnya mengatakan Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya karangan Nabi Muhammad SAW. Yaitu suatu hal yang sudah jelas masuk dalam unsur penistaan agama. Kemudian juga tidak lazim ya norma tata cara beribadat. Tentunya itu juga akan menjadi masukan dari saksi ahli yang akan kita ambil dari MUI ya, ataupun daripada tokoh agama. Dan juga masalah salat ya, Idul Fitri, di mana istrinya ada di depan, kemudian jarak safnya itu jauh-jauh. Saya kira itu nanti akan
menjadi masukan dari MUI untuk bisa menentukan pasal apa yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Baik. Demikian. Nanti sesaat lagi saya akan tanya, ini luar biasa apa yang dikatakan oleh Pak Ito ya. Mas Islah boleh menambahkan sekiranya apakah benar bahwa sekarang lebih ekstrim ajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun oleh Panji Gumilang. Kalau dulu tidak se-ekstrim sekarang sehingga sulit pasal pidana dikenakan untuk penistaan agama. Apakah betul seperti itu? Sesaat lagi.